Kepada Bapak Dr. Nasrul Fakih Sarip HMSI, dipersilahkan Bapak. Perlu diketahui bahwa Bapak Nasrul Fakih Sarip ini tidak lain adalah dosen agama di Universitas Hang Tuah. Jadi sama-sama di Hang Tuah juga ternyata. Mohon izin Bapak Jenderal semuanya, Pak Kombes. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terakhir tugasnya nutup doa ini ya. Masih semangat? Saya dengan Hang Tuah juga bukan orang baru Pak. Saya pernah ngajar 5 tahun di Universitas Hang Tuah, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Mungkin sebagian ya laksamana mungkin ada yang murid saya. Ya. Jadi berarti yang ngajar ini adalah di atasnya jenderal. Kebetulan keluarga kami juga, ayah kami juga dari KKU Mariner. Ya, ada adik kami yang sekarang lagi ponaan, lagi dinas di Balur ini, dokter gigi dari UNER. Karena masih letu, saya bilang jangan masuk RSAL dulu. Kalau letu, nanti masuk RSAL kalau sudah jadi letkol, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin cek semangatnya dulu ya. Kalau saya bilang halo jawabannya, hai. Kalau saya bilang hai jawabannya, oke kita coba kelompok pertama, halo. Sudah semangat Pak belum? Kalau enggak semangat, aku pulang. Gitu. Kita coba kelompok yang kedua, hai. Gimana Pak Laksamana, sudah semangat? Oke, berarti semangat untuk mencetak generasi hebat? Semangat membantu BNN? Semangat menyelamatkan anak bangsa kita? Saya sudah lama dengan BNN. Saya salah satu konsultannya BNN Jawa Timur yang bentuk P4GN. Besok saya di Gresik. Zamannya Pak Budi Waseso. Cuma sayang, Sidoarjo enggak pernah ngundang saya. Pak Supri baru ngundang saya ketika di Gresik. Padahal saya sehari-hari yang nyusun kurikulum pendidikan dulu, BNN masuk sekolah, itu zamannya Pak Budi Waseso termasuk saya. Tapi hari ini tidak diteruskan lagi. Alasannya duit Pak, gak biaya. Halo? Saya bingung nyampaikan apa karena materinya langsung lompat itu. Seakan-akan solusinya ada di saya, enggak. Bapak Ibu, kita ini sudah darurat macam-macam, darurat LGBT, betul ya? Darurat narkoba, sampai darurat korupsi Pak. Saya itu pernah ngajar, pernah ngantarkan anak-anak kita ikut olimpiade Bapak Ibu di internasional. Begitu ditanya Anda dari mana? Indonesia. Bapak Ibu kira-kira yang dikenal Indonesia apa Bapak Ibu? Iya. Padahal anak-anak kita hebat, olimpiade fisika, matematika, juara internasional. Sampai teman-teman saya di Kompas itu pernah bikin karikatur Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu Om Pasikom? Dia pernah bikin karikatur, setan di Indonesia itu stres Bapak Ibu. Halo? Dia gambar setan digambar oleh Om Pasikom. Tuhan, tolong saya dimutasi dari Indonesia. Jadi setannya minta pensiun Pak. Kemudian dijawab, kenapa? Karena pekerjaan saya banyak diambil alih oleh para pejabat negeri ini loh, Anda bisa bayangkan. Halo? Ini mumpung seminar nasional ini. Jadi persoalan ini adalah persoalan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup hanya kesadaran individunya, tetapi kesadaran masyarakat. Masyarakat punya kepedulian menjadi fungsi kontrol. Masyarakat, disitulah pentingnya parenting, pentingnya komite sekolah, pentingnya acara semacam ini. Ini lintas sektoral ini Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup dengan kesadaran individu, kesadaran masyarakat, negara tadi. Negara punya peran yang besar. Tapi kalau negara tidak dibantu juga berat. Betul? Nggak tahu Pak Hati, saya suruh ngomong apa ini? Jadi begitu loncat langsung ngomongnya pembelajaran deep learning. Jadi kalau kita bicara darurat-darurat tadi itu, Bapak Ibu kita tidak bisa tinggal diam. Ada 3 pilar yang harus terus
dan harus terintegrasi kesadaran individunya, masyarakatnya. Yang kedua kesadaran masyarakat, yang ketiga adalah peran negara. Dan itu saling bahu-membahu. Bahu-membahu itu bukan ambune bukan gitu. Halo? Nanti makalahnya sudah saya kirim, tinggal dibaca saja. Karena saya hanya dikasih waktu cuma 30 menit. Saya ngomong cespleng saja. Bapak Ibu yang hadir di sini, bekerja ini sudah ketemu panggilan jiwa apa enggak? Kalau Bapak Ibu bekerja, belum ketemu panggilan jiwa, orientasinya itu hanya apa? Bapak Ibu enggak semangat. Apalagi nanti masuk kurikulum deep learning. Deep itu dalam, ya, learning pembelajaran yang lebih mendalam. Ini ada 3 kunci. Kunci yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Dhani. Mindful learning, kemudian meaningful learning, joyful learning. Jadi ngajar itu 3-tiganya ini tidak akan terjadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita semua bekerja hanya sekedar job. Kalau bekerja hanya sekedar job Bapak Ibu, itu biasanya hanya ngurusi dirinya sendiri, kalau jobnya selesai sudah. Oh Pak Hadi ku ono acara nih, Sabtu waktunya libur misalnya gitu. Halo? Ada yang kayak gini? Segera kembali ke jalan yang lurus ini. Inilah yang membuat LGBT dan narkoba tadi itu. Karena gurunya kita semua bekerja hanya sebagai job. Mau tobat apa enggak? Loh, kalau enggak mau tobat ya sudah. Kata Pak Gatot tadi, ya sudah kiamat sudah dekat. Maka yang mau berubah bakal selamat. Halo? Loh saya cuma dikasih 30 menit ini. Temanya berat ini, tapi makalah sudah saya kirim ke Pak Hadi, betul? Apalagi ini seminar nasional ini. Ya, tolong yang di Zoom jangan ngantuk ya. Anda masih bisa ngantuk ini luar biasa ini. Karena kita sudah darurat. Pak Gatot tadi bilang kiamat ini. Halo? Mau dilanjut? Mau kurikulum berubah atau tidak Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sama saja kalau SDM-nya kita bekerja hanya sekedar job. Halo. Apalagi yang sudah dapat sertifikasi guru. Kalau kerjanya hanya sekedar job, Ati, ayo ditulis ya. Sambil rokokan. Tet, ya sudah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Ada yang kayak gini Pak Hadi? Enggak ada bedanya. Oh, sholli ala Muhammad. Mohon maaf yang di sini Kiai dari Kediri. Ya, saya dari Lirboyo, jadi jangan macam-macam nanti kualat ini ya. Hari ini kami para Gus ini, hari ini agak stres Bapak Ibu, karena ada banyak Gus yang bikin fenomena di Indonesia hari ini. Sementara yang Gus beneran bingung hari ini, karena enggak viral. Halo. Saya ngomong yang dasar dulu. Jadi ada 3 tipologi manusia itu memandang sebuah profesi, sebuah pekerjaan. Yang pertama sekedar sebagai apa? Job. Udah pasti itu orientasinya hanya materi saja. Dan biasanya bawaannya iri-irian. Halo? Oh gaya, nempel terus yang Pak Gatot. Halo? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada orang memandang profesi pekerjaan itu, ini levelnya paling rendah tadi yang sekedar job tadi. Yang kedua sudah naik lagi, dia memandang bahwa profesi pekerjaan itu ada karir. Kalau sebagai karir Bapak Ibu, dia mau mengupgrade dirinya, betul? Mau belajar. Nah, kalau yang sebagai karir kayak gini, seminar seneng ini. Tapi kalau sebagai job, nah, nanti kelihatan ini, yang ngantuk itu berarti job itu.
Saya ngomong kayak gini kasar nggak ada masalah Bapak Ibu, karena saya orang Surabaya. Orang Surabaya itu kasar, karena kita semua adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus gitu. Loh ini saya tetangga jenengan, rumah saya itu di Esparman depan ini. Belakangnya BPPD, yang kemarin 3 hari banjir gak sat-sat itu ya. Makanya saya bilang sama kepala BPPD, sampean gak keculek moto ta. Sampean ini nang waru banjirnya gak sat-sat gitu. Halo. Lanjut. Kalau kita bekerja melihat profesi kita sebagai karir, maka dia mau meningkatkan kompetensi diri. Nah, Anda mau apa enggak? Saya lanjutkan ini. Halo? Bapak Ibu, saya meyakini bahwa setiap anak itu cerdas. Sepakat? Setiap anak itu cerdas. Tugas kita, para guru orang tua, adalah sejak dini mengenali potensi bakatnya. Betul? Jangan pernah mengklaim, oh goblok. Jangan sekarang bilang goblok. Nanti kasihan yang tukang ST tadi. Jadi diangkat oleh Allah tukang tes ini. S tadi ya, gara-gara Gus Miftah. Halo. Saya sampai lagi ngomong apa? Setiap anak adalah cerdas. Sekarang dipegang pundak temannya semuanya. Sambil dipotong gini. Ayo, saudaraku. Untuk yang di Zoom bisa yang keras. Saudaraku. Setiap anak adalah cerdas. Ini amanah Tuhan. Harus diselamatkan. Maka kalau bekerja, temukan panggilan jiwa. Kenapa saya suruh itu? Halo? Kenapa saya suruh tepuk? Karena ada yang sudah tidur. Begitu, saudaraku. Apa? Coba dites yang di Zoom Pak Nasrul. Mungkin yang di Zoom juga tidur Pak Nasrul. Mana yang di Zoom? Iya. Ayo yang di Zoom coba dibuka. Kalau di Zoom itu dibuka. Masih semangat. Coba yang di Zoom, masih semangat? Masih semangat Pak. Masih, oke. Mau dilanjut, nanti makalahnya, materinya hari ini minta sama Pak Hadi. Sudah saya kirim. Halo. Halo. Setiap anak adalah cerdas. Setiap masing-masing kita ini spesial. Kalau di dunia ini ada satu produk itu dibikin cuma satu, alias limited edition, bentuknya unik dan khas, benar-benar spesial. Mahal apa enggak? Kenapa kok mahal? Karena dibuat cuma satu. Karena limited edition. Kita lupa bahwa masing-masing kita ini diciptakan oleh Allah cuma satu. Kalau manusia itu ada 8 miliar, maka ada 8 miliar sidik jari, betul? Kalau ada 8 miliar manusia berarti ada 8 miliar bau badan. Siapa yang bisa membedakan? Anjing pelacak. Makanya kalau ada suami istri anaknya nakal, bapak sebentar lagi bapakmu pulang. Loh dari mana? Ambune. Berarti masing-masing kita ini spesial apa enggak? Masing-masing kita ini unik apa enggak? Maka tadi berarti kita ini mahal apa enggak? Kalau gitu pantas apa enggak kita memberikan prestasi yang terbaik di hadapan Allah? Kalau itu yang menjadi kesadaran, bekerja apapun, profesi apapun, selama itu halal, maka harusnya bergerak dalam rangka memenuhi panggilan jiwa. Halo? Ini dalam loh. Betul apa enggak? Maka deep learningnya tadi tidak akan jalan. Tidak akan bisa kemudian menerapkan mindful learning, meaningful learning dan joyful learning kalau dia masih melihat profesi pekerjaan itu hanya sebagai job, hanya sebagai karir, belum panggilan jiwa. Padahal kita mahakarya Allah. Halo? Ini dalam bahasa founding founder kita, itu kita harus sadar Tuhan.
Sadar bahwa Allah itu yang menciptakan kita, sadar bahwa manusia itu lemah, butuh Tuhan. Maka founding father kita membahasakan sadar Tuhan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hari ini dirubah keuangan yang Maha Kuasa. Halo? Loh, masa saya semangat kayak gini masih ada yang 5 watt? Gimana ini? Diteruskan apa enggak Pak Jenderal ini? Ini anak buah sampean ngantuan gini. Halo? Anda boleh ngantuk itu manusiawi. Terus keluar, ngambil air wudhu, raup, masuk sini. Dan kalau angup ditutupi, kasihan yang di depannya, kesedot. Lanjut. Poin yang pertama, sudah berapa menit Mas? Masih lama Bapak. Masih lama. Maka pondasi dasar tadi apa? Jadikan profesi apapun, pekerjaan apapun, apakah saya sebagai dosen pendidik, apakah seorang psikolog, apakah Bapak sebagai kepala BNN, semuanya harus melihat pekerjaan kita, profesi kita harus menjadi panggilan jiwa karena semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ini yang membuat semuanya jadi semangat, betul? Halo? Kalau hanya sebagai job, maka setan mudah ganggu kita. Halo? Saya enggak bahas detail, tapi bahas pondasinya. Siap apa enggak Bapak Ibu jadi guru yang asik? Apa asik itu? Guru yang antusias. Guru yang antusiasme, punya semangat yang luar biasa. Dan antusiasme itu tidak akan terjadi Bapak Ibu kalau kita tidak menemukan bahwa profesi kita sebagai panggilan jiwa. Clear sampai sini? Paham sampai sini? Kalau belum jadi panggilan jiwa, setan mudah mematahkan kita. Ada 5 gembok mental Bapak Ibu yang seringkali ditumpangi oleh bisikan setan. Maka dalam sebuah buku itu saya tulis kunci awal untuk meraih sukses, rumusnya adalah HIT. Apa HIT itu? Mereknya obat nyamuk. Hanya adalah hancurkan penghalang. Penghalang mana yang paling berbahaya Bapak Ibu? Apa hambatan yang tidak tampak? Pikiran negatif. Pikiran negatif itu sumbernya dari mana? Bisikan setan. Karena setan tidak suka hidup kita ini mulia. Saya terjemahkan bebas saja hadisnya ya. Nanti kalau saya pakai bahasa Arab nanti ada yang bilang panas, panas gitu kan. Halo? Kata Rasul gini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan ini apa Mbak? Bapak Ibu hadir di majelis ilmu kayak gini, dikasih edukasi yang luar biasa dari bapak-bapak kita yang hebat, setan tidak terima, betul? Apalagi ber-AC, ngomong ngoper ngantuk. Halo? Ada temannya yang serius dengarkan, kemudian mencatat, menulis, yang lainnya bilang, koyok kuliah nyatat. Hati-hati yang bilang kayak gitu kena bisikan setan. Halo? Loh, sudah mulai sadar. Ada temennya yang serius nyadat, kerudungnya ditarik-tarik, serius sih rek gitu. Bapak Ibu kira-kira kalau ngajar siswa modelnya kayak gini enak apa enggak? Lah itulah joyful. Paham? Dilibatkan semuanya. Mindful, pikirannya nanti digugah. Meaningful diciptakan, mereka berproses untuk menemukan kebermaknaan di dalam proses pembelajaran itu. Ini nanti wabil khusus Pak kalau ini 3 ini. Wong kurikulum aja belum digedok kok ini. Ini hebatnya Pak Hadi ini. Memaksa saya menjelaskan deep learning.
Nanti ada khusus pembelajaran kayak gini, siap? Tapi guru yang melihat profesi sebagai apa tadi? Panggilan jiwa. Kalau sebagai job pertanyaannya gini sama Pak Hadi, wani piro? Anggarannya piro kan gitu ya. Halo? Saya sengaja harus keras biar enggak ngantuk. Sebenarnya saya juga ngantuk tadi. Dah, Anda catat saja. Ada 5 gembok mental ini. Hambatannya semua dari dalam. Riset saya agak lama Bapak Ibu mengenai hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran, memilih masa depan. Artis-artis kita yang tema lagunya penuh melankolis dan penderitaan, tahun 80-an, 90-an, ternyata nasibnya persis sama enggak dengan apa yang ia lakukan. Agak kekinian Ayu Ting Ting dengan lagunya Alamat Palsu. Lebih kekinian lagi dengan lagu-lagunya Ambyar 1112. Maka ambyar pula kisah cinta Denny Caknan dan Happy Asmara. Halo? Hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Bapak Ibu ngajar, malamnya sudah pikirannya suntuk, begitu ngajar pikirannya suntuk, masuk ke kelas pikirannya negatif, maka materi yang Bapak Ibu sampaikan tidak akan pernah bisa masuk, betul? Halo? Sama masuk ruangan di sini, Bapak Ibu ngomong saja, itu kena bisikan setan. Materi tidak akan pernah bisa masuk, apalagi Bapak Ibu merasa seperti gelas yang sudah terisi penuh. Wah, ngono tok, aku yo iso. Nah, gini. Saya tak parah nih. Oh, ayo melek. Nah, akhirnya sing tukang moto melu moto akhirnya. Masuk. Saya barusan jelaskan, setan tidak terima. Oh, sing ngetop. Memang beratnya di situ. Kita ngisi seminar, ngajar para guru yang biasa ngajar. Ketika diajar, sumpah. Halo? Saya langsung praktek gitu. Inilah deep learning. Coba enjoy apa enggak? Semua dilibatkan apa enggak? Maka enggak boleh kemudian begitu guru ngajar, sudah pikirannya negatif. Persoalan apapun di rumah, jangan dibawa di tempat kerja. Maka kasihan muridnya. Akhirnya murid bilang, oh Pak Hadi gak dikei, pambeng. Hebat Pak Hadi ini. Loh, sewenenge ana koncone digojlok sewenenge. Ya Bapak. Biasa gitu. Anda catat. Hati-hati dengan kata-kata tapi. Mau program sebaik apapun, kalau karakter mentalnya sudah kena pikiran negatif, habis enggak akan jalan, betul? Bapak Ibu penyakitnya ini disebut dengan depresiasi diri. 8 dari 10 orang Indonesia kena penyakit depresiasi diri. Ciri yang paling gampang apa? Belum mencoba sudah bilang enggak bisa, sulit, enggak mungkin, angel. Saya dulu berharap penelitian ini keliru, karena sadis sekali 8 dari 10 orang Indonesia. Halo. Bisa dilanjut? Nek arisanku ae. Arisan kok wayahe seminar. Ini baru mukadimah loh, materinya belum tak saya sampaikan ini. Kenapa? Saya sudah sampaikan intinya tadi. Halo? Loh ini mukadimah ini. Tanya Pak Hadi, ngundang saya itu mahal ini. Masa widik omai. Ya. Hati-hati dengan kata-kata tapi. Setelah kata tapi mesti alasan apa enggak? Bapak Ibu kalau riset kecil-kecilan, kenapa depresiasi diri itu cirinya tadi itu berpikir negatif. Coba kamu yang jadi MC-nya ya, kamu yang buka acaranya ya, aduh Pak sampah, saya enggak bisa ngomong Pak, temen Pak, wohi Pak. Sering apa enggak? Halo, masuk? Kira-kira kalau ngajar kayak gini,
Ketiga-tiganya kena apa enggak? Maka dulu ada pendekatan visual, auditori, kinestetis, semuanya masuk. Dulu kalau kita tes dulu, untuk mengetahui cek bakat dan potensinya pakai tes DNA. Berkembang lagi pakai tes retina. Berkembang lagi pakai apa? Tulisan tangan, psikotes ya. Berkembang lagi pakai aura wajah. Berkembang lagi pakai Stephen, pakai sidik jari. Pernah dengar? Dan hari ini berkembang dengan teknologi AI Bapak Ibu. Kita sudah ujikan 3.250, ternyata sama dengan tes-tes itu ya. Hanya butuh waktu 1 detik, 5 menit sudah tahu hasilnya. Jadi teknologi canggih itu mau tidak mau kita terima. Tapi harus dibarengi dengan apa? Satu, Bapak Ibu catat, literasi digital. Kalau literasi digitalnya tidak dikuasai, maka juga fatal. Yang kedua, Indonesia ini penyebar hoak nomor 1, Pak. Di dunia. Kalau baik di dunia nyata, maka baiklah di dunia maya. Maka ini PR kita juga. Kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi, kebetulan saya salah satu dosennya keliling Indonesia untuk literasi digital. 1, harus dikuasai apa? Digital skill. Yang kedua adalah digital etik. Bagaimana etika berdigital. Wah kalau gitu PR kita banyak ini. Ini sudah deep learning, kasep menterinya ini. Wah kalau menterinya kerungu ini ya, masih sejawat dengan saya. Sesama kiai tidak boleh saling mendahului. Kan gitu. Halo? Maka digital etik itu penting apa enggak? Bagaimana etika berdigital? Mau enggak mau kita harus belajar. Mau enggak mau teknologi harus dikuasai. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kombes tadi, Pak Gatot. Teknologi itu punya dua sisi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka disitulah hari ini kita perlu literasi digital. Kita perlu digital etik, etika berdigital. Sharing dulu sebelum nge-share Bapak Ibu. Share. Koyok ngoyo wae sampean. Halo? Maka gak cukup ada 4 kompetensi. Bapak Ibu nanti browsing, kami di Kominfo itu pernah nyusun 4 kompetensi ini. Itu bisa di browsing, bisa diambil, juga bisa nanti dikenalkan, diedukasi. Nah ini salah satu deep learning. Kompetensi digital skill, digital etik, digital culture. Digital culture. Tidak boleh menghilangkan culture kita, budaya kita. Halo? Dan yang keempat adalah digital safety, keamanan berdigital, betul? Hari ini banyak orang kena pinjol, kena judol. Apa mana? Tadi gara-gara komunitas tidak melek digital, kena komunitas LGBT dan macam-macam. Halo? Berarti mau enggak mau kalau kita ikut deep learning ini, maka Bapak Ibu harus meningkatkan kompetensi. Sip? Tapi kalau yang memandang pekerjaan sebagai job, jawabannya apa? Wes males, abot, panipiro Pak Kepala Sekolah. Ditambahi tak Pak? Nah, wis mulai kelihatan nih bisikan setannya ini. Apa Pak? Bu, dipegang lagi pundak temannya. Saudaraku, hari ini tidak cukup dengan pengetahuan kita hari ini saja. Tapi kita harus meningkatkan kompetensi. Sip. Ojo ditirokno sing mburi iki. Halo? Kalau orang itu nanti sudah sadar Tuhan, maka nanti akan muncul sadar diri,
bahwa manusia itu lemah, butuh Tuhan, butuh kerjasama dengan yang lainnya. Maka founding father kita membahasakan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini yang dibangun kesadarannya, bukan hanya Pancasilanya disebut, tapi korupsi. Hancur pesono telur ini. Mohon maaf Pak, ini bahasa Surabaya. Saya khawatir Bapak kaget kok ini terus gitu. Wong ponakan saya gitukan. Pak Hadi Cahyanto itu ponakan saya, pernah jadi pangap. Ya, jadi jangan main-main ini. Iki Pak Le pangap berarti dulu. Halo? Lanjut? Lanjut? Maka kalau tidak sadar Tuhan, maka enggak mungkin bisa sadar diri, betul? Kalau sudah sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup. Hidup ini untuk apa? Kalau hanya hidup hanya sekedar makan, minum, tidur, bekerja, dia tidak memiliki visi hidup, bahwa hidup itu mesti bersama, maka ada Persatuan Indonesia. Kalau orang Madura bilang Indonesia kompak Pak. Oke lanjut, dicatat ya. Tadi ada 3 tipe, apa tadi? Ketika bekerja, tipe job, karir, panggilan jiwa. Kalau panggilan jiwa sudah melibatkan sana apa enggak? Ya. Tapi ada gembok mental yang menghambat kita, yang menyebabkan kita tidak mau meningkatkan kompetensi diri. 5 gembok mentalnya 1, Anda catat. 1, berpikir negatif. Hati-hati yang kedua dengan kata-kata tapi. Setelah tapi mesti alasan apa enggak? Alasan yang seringkali ditumpangi oleh bisikan setan dan sering kita pakai yaitu dalih usia. Betul? Yang masih muda biasanya omongannya gimana? Saya kan masih muda Pak Hadi, saya kan masih muda belum berpengalaman gitu ya. Yang tua alasannya apa biasanya? Aku wis tuwe Pak. Nah wis ketok, wis ngaku jujur iki. Bapak Ibu kalau dalih usianya dipakai, maka tidak akan ada KFC. Bapak Ibu kalau KFC ada Colonel Sanders itu gambarnya. Dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Coba pakai alasan usia. Loh ini sudah ajak mikir kan. Nah, mindful learning, langsung praktek. Intinya 3 Bapak Ibu. Mindful learning, meaningful, joyful. Wes, langsung praktek kan. Bapak Ibu pernah tahu Profesor Dr. Emil Salim? Usianya berapa Bapak Ibu? 91 tahun. Profesor Emil Salim pernah jadi menteri. Kami para dokter, kami para intelektual muda pernah dipanggil oleh Pak Emil Salim. Saat itu saya bersama Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB, Institut Pertanian Bogor. Suaranya masih lantang Bapak Ibu. Dia menggunakan laptop usianya 90 tahun lebih. Data ekonomi global itu masih tanggap dia. Coba pakai alasan usia. Dia ngomong sama adik-adiknya para intelektual, kamu selamatkan bangsamu, kamu selamatkan negaramu, kamu orang-orang hebat. Coba pakai alasan usia. Kita yang kadang-kadang masih 40-50 tahun, wis gak semangat, wis tua ya apa, mborek ya apa ngene iki. Kena asam aurat. Halo. Lanjut ya, tak selesaikan ini dulu. Tinggal 1 menit Bapak. Nah, tinggal 1 menit. Aku kan makanya tadi saya percaya, saya enggak mungkin bahas detail. Tapi intinya sudah masuk. Ayo, masuk, tobat. Jadilah orang yang melihat profesi itu sebagai panggilan jiwa. Oke, cepet-cepetan nih. Ada 5 gembok yang menghambat kita untuk meraih sukses. 1, berpikir negatif. 2, pakai alasan usia. 3, pakai alasan kesehatan. Ayo, sering apa enggak? Aduh, saya kalau duduk lama-lama ambeien. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, Indonesia tidak akan pernah punya presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, kita tidak akan pernah punya seorang tokoh masyarakat, dia sakit selama 10 tahun. Bapak Ibu pernah tahu Pepeng?
Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, tetapi dia menulis, dia berkarya, menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Pakai alasan kesehatan? Pepeng yang kuis jari-jari. Halo, halo. Kalau Anda sudah tahu berarti umurnya sudah tua seperti saya. Ada 5, 1 berpikir negatif, hati-hati waspadalah. 2 dalih usia, 3 dalih kesehatan, 4 dalih latar belakang pendidikan. Ayo sering jadi ada alasan. 5, ini kelihatannya rohani tapi roh halus, dalih nasib. Kalau ini yang kita pakai, pembelajaran deep learning ini nggak ngefek Pak, nggak masuk. Loh SDM-nya melihat apa? Pekerjaan hanya sebagai job. Halo? Nah nanti kita sambung. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu bagaimana nanti menemukan potensi Bapak Ibu atau anak-anak nanti bisa di belakang ada tim saya. Bisa tanya-tanya ya. Oke? Pegang lagi pundaknya. Saudaraku. Saudaraku. Fokuslah. Cari muka. Ayo ditirukan. Fokuslah. Cari muka. Di hadapan Allah. Maka pasti Allah akan kasih keajaiban. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, pasti kecewa. Wis, jadikan update status itu. Saya ulangi ya. Saya ulangi, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, fokuslah cari muka di hadapan Allah. Maka pasti Allah akan kasih keajaiban-keajaiban. Tapi kalau fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrul Fakih Sarip.